Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pengantar teknologi informasi. Ya, akhirnya kita sudah sampai ke sesi 4, di mana kita akan membahas tentang peranti masukan, atau bisa kita sebut sebagai input device. Oke, kita mulai. Ya, oke. Yang pertama adalah kita akan mengenali dulu yang akan kita bahas ke depannya. Nah, di sini ada jenis peranti masukan ataupun input device itu apa aja sih ya. Yang pertama di sini ada peranti pengetikan, lalu ada gambar, ada suara, ada video, gerakan dan lain-lainnya. Nah, untuk pengetikan di sini ada beberapa, ada keyboard, ATM, point of sales ya. Gambar itu terbagi menjadi dua bagian juga, ada yang bagian petunjuk, terus ada bagian pengambilan ya, pengambilan gambarnya. Lalu ada suara, ada video, ada gerakan ya, terus ada lain-lain. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita akan sikat aja ya. Nah, di sini peranti pengetikan teman-teman pasti sudah pada tahu, di mana yang pertama itu adalah keyboard. Nah, keyboard ini merupakan peranti masukan data yang dapat mengubah huruf, angka, ataupun kode lain menjadi isyarat listrik yang dapat diproses komputer. Ya, pada dasarnya tentunya keyboard ini berupa huruf-huruf, angka-angka, dan simbol yang dimana ketika kita ketikkan itu akan menjadi suatu isyarat dengan arus listrik yang dialirkan kepada sebuah piranti komputer yang lainnya, yang dimana nantinya akan membuat suatu inputan gitu ya. Selanjutnya ada ATM. Nah, teman-teman pastinya udah pada punya ATM, kartu ATM sendiri ya. Nah, ATM ini bisa juga bisa disebut automated teller machine. Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya nih nanti singkatan ATM itu apa sih? Nah, teman-teman bisa jawab ini. ATM ini atau yang disebut juga anjungan tunai mandiri biasanya digunakan dalam perbankan ya. Nah, peranti ini memungkinkan kita melakukan transaksi pengambilan uang tunai, pembayaran berbagai jenis tagihan, transfer uang, dan lain-lain. Nah, ATM ini bekerja sebagai peranti input-output sekaligus ya. Jadi peranti ini, ATM ini nggak hanya input aja, jadi ada outputnya. Nah, kenapa saya masukkan ke dalam input? Jadi memang ATM ini juga termasuk dalam inputan ya, dalam sebuah komputer. Nah, sebagai peranti masukan, ATM ini memungkinkan pemakai memasukkan nomor PIN, angka, uang, dan lain sebagainya. Di mana sudah kita, eh, ya teman-teman sudah pastinya sudah pernah mengalami hal tersebut ya. Kita memasukkan sebuah PIN ATM, kita sebuah masukkan nominal angka yang mau diambil, uangnya, dan sebagainya. Lalu di sini ada peranti pengetikan yang lainnya yaitu POS ya, yaitu point of sales. Nah, apa sih point of sale? Nah, point of sale itu merupakan peranti yang menggunakan oh sorry saya salah ngetik nih, pada toko-toko ya untuk memasukkan data pembelian. Nah, biasanya digunakan pada toko-toko untuk memasukkan data pembelian ya. Misalnya teman-teman ke sebuah kafe ya, sebuah kafe ataupun restoran ataupun toko swalayan pakaian dan sebagainya, pastinya teman-teman pernah melihat di kasir ada suatu aplikasi ya, suatu aplikasi yang dimana inputannya itu adalah mengetikkan suatu harga dan sebagainya. Nah, point of sale itu bisa disebut juga sebagai point of sale. Teman-teman coba deh kalau misalnya teman-teman pergi ke Jogja atau ke Matahari Mall gitu. Nah, di sana di kasir ada sebuah software ataupun alat yang dinamakan suatu kesatuan yang point of sales. Nah, untuk point of sale sekarang itu sudah berkembang ya teman-teman. Jadi bisa juga misalnya point of sale-nya langsung di meja makannya ataupun eh di mana ya? Langsung memilih gitu kayak di candy bar dan sebagainya. Jadi point of sale ini termasuk piranti masukan ya, yang dimana kita memasukkan harga ataupun jumlah barang yang dipesan dan sebagainya.
Ya, selanjutnya kita masuk ke penentu petunjuk ataupun arah petunjuk ya, yang dimana digunakan untuk memilih data atau perintah yang muncul di layar monitor. Nah, penentu petunjuk banyak digunakan terutama pada aplikasi yang berbasis gambar, teman-teman. Karena memilih perintah dengan penentu petunjuk lebih mudah daripada harus mengingat perintah yang harus diketikkan lewat keyboard. Nah, jadi penentu petunjuk ini untuk memudahkan kita ya. Bisa aja kita mindahin kursor, nggak bisa sih mindahin kursor. Kita mindahin page pakai keyboard gitu misalnya, pakai arah dan sebagainya. Nah itu ada sulit juga. Nah karena dimunculkanlah sebuah perangkat yang dimana ini yang pertama adalah mouse ya. Mouse ini adalah penentu petunjuk yang pada saat ini telah biasa digunakan oleh teman-teman juga yang menggunakan komputer ataupun laptop dan sebagainya. Mouse digunakan untuk menunjukkan data atau perintah yang ditampilkan pada layar monitor, misalnya kayak kursor ya, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita pakai keyboard susah kan ya. Kalau misalnya kita mau mindahin layar dan sebagainya. Kalau misalnya pakai ini kita bisa scroll langsung gitu ya. Ini juga memudahkan kita untuk menjalankan suatu perintah gitu. Nah, selanjutnya ada trackball. Nah, kalau misalnya trackball ini biasanya fungsi sama dengan mouse ya. Itu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Bedanya untuk menggerakkan penunjuk mouse di layar diperlukan menggeserkan mouse ya. Jadi pengursor ini bisa sebagai trackball. Jadi kita nggak perlu nih gerakin mouse-nya. Kita tinggal gerakin-gerakin bolanya atau trackballnya gitu. Nah itu biasanya ada ya. Nah, selanjutnya ada point stick. Nah, alat tunjuk yang berbentuk seperti karet penghapus pada pensil yang biasanya terletak pada laptop. Nah, ini teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat, ini biasanya ada di produk-produk Lenovo biasanya kalau misalnya saya lihat. Nggak tahu tuh kalau misalnya di produk lain. Kalau misalnya di produk Lenovo yang misalnya IdeaPad kalau nggak salah atau ThinkPad gitu. Nah, mereka punya fitur point stick sendiri. Jadi ini sebagai touchpad atau mouse-nya itu sendiri ya. Bisa disebut namanya point stick. Tuh. Terus ada touchpad yang dimana touchpad ini adanya perintah yang berupa datar guna menggeser penunjuk pada layar monitor. Ya, teman-teman bisa mendapatkan touchpad itu biasanya di laptop ya ataupun ada touchpad eksternal juga biasanya digunakan kalau misalnya touchpad di di laptop kita itu rusak ataupun kita butuh untuk komputer kita menggunakan touchpad, kita juga bisa pakai touchpad eksternal. Touchpad ini tentunya masuk ke dalam piranti petunjuknya ya. Selanjutnya ada touchscreen. Nah, sering berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, di mana kita juga sekarang nggak aneh lagi kalau misalnya layar bisa disentuh-sentuh dan bisa memerintahkan sesuatu ataupun memberikan suatu inputan. Nah, touchscreen ini adalah piranti petunjuk berupa monitor yang telah dibuat sangat peka ya. Jadi nggak semua monitor, nggak semua laptop bisa punya fitur touchscreen ini karena menggunakan layar khusus di baliknya gitu. Nah, touchscreen ini bisa kita gunakan ya. Misalnya di laptop-laptop yang memang high end dan sebagainya. Nah, di sini ada pena. Oke. Nah, sistem pena berbasis pena elektronik memungkinkan seorang memilih, memasukkan perintah, dan bahkan menerima masukan berupa tulisan ya. Tangan jika menggunakan perangkat lunak yang dapat mengenali dan menyiapkan tulisan tangan. Contohnya, ya kalau misalnya zaman dulu itu ada PDA ya, dan bagi komputer yang dapat dipegang tangan. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat di sini ada digitalizer yang dimana ini bisa untuk menggambar, bisa untuk membuat peta, sebagainya. Nah, kalau misalnya anak-anak di kafe ini biasanya punya nih alat ini kalau misalnya di lab itu untuk menggambar suatu grafik, desain dan sebagainya. Nah, ini juga menggunakan inputan pena gitu. Nah, selain ini juga kita kalau misalnya punya handphone yang high end gitu ya, ini biasanya ada di seri Note. Kalau misalnya di Samsung itu ada di seri Note gitu ya.
Saya ada juga di iPad dan sebagainya udah pakai inputan pena atau pensil gitu, yang dimana memudahkan kita mencoret-coret sesuatu yang ada di layar gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada piranti pengambilan terformat. Nah, apa sih itu pengambilan terformat? Jadi masukkan file dengan format tertentu gitu ya. Jadi eh, punya format tertentu. Jadi si peranti ini nggak bisa digunakan untuk apa aja, jadi terbatas gitu. Nah, misalnya ini barcode reader, hanya bisa membaca barcode aja gitu. Nah, kalau misalnya nggak tahu barcode, teman-teman bisa lihat di suatu produk makanan ataupun produk-produk tag pakaian dan sebagainya, ada barcode seperti garis-garis gitu ya. Nah, ini bisa dibaca hanya barcode reader ya. Di barcode reader hanya bisa membaca barcode gitu, nggak bisa membaca QR code dan sebagainya. Tapi hanya untuk barcode. Nah, ini pengambilan terformat. Lalu ini ada Magnet Ink Character Recognition. Nah, ini biasanya digunakan untuk ngecek ini, cek di bank gitu ya. Nah, MCR ini. Jadi khusus aja untuk mengecek-cek gitu. Terus di sini ada optical mark recognitions. Ini biasanya ketika kita ujian nasional dulu ataupun ujian-ujian lainnya yang menggunakan pensil seperti ini, misalnya 2B dan sebagainya, itu menggunakan OMR ya untuk memariksanya, teman-teman. Jadi ini adalah alat inputan yang memang dikhususkan untuk sesuatu gitu. Juga ada optical character recognition, ini CR ya, di mana ini contohnya kita bisa mengubah teks dalam format berkas, citra atau gambar ke dalam format teks yang bisa dibaca dan disanting oleh aplikasi komputer. Jadi ketika kita ngecek misalnya ada ini aplikasi Al-Quran yang dimana misalnya untuk apa disabilitas dan sebagainya bisa membaca Al-Quran dengan melihat tanda-tanda warnanya dan sebagainya. Nah, ini bisa menggunakan alat optical character recognition atau OCR. OCR ini sebenarnya bisa kita buat sendiri ya. Jadi bukan bentuk pena ininya, tapi OCR itu suatu hardware-nya yang dimana kita bisa menggunakan kembali hardware tersebut gitu. Nah, terus di sini pengambilan tidak terformat. Kalau misalnya ini image scanner ya, kita bisa apa nge-scan apapun, misalnya gambar, terus pokoknya lewat apa, pokoknya yang ada dalam situ bisa kita scan gitu, jadi nggak terbatas ya. Terus kamera digital juga kita bisa memfoto sesuatu atau gambar apapun ya tanpa batasan. Terus pancar retina mata ya, ini juga berdasarkan bio apa namanya biogenetik ya. Kalau misalnya yaitu ada kita pakai retina mata untuk scan sesuatu. Terus ada baca sidik jari kalau misalnya untuk absensi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di Nusa Putra itu sebetulnya kita udah punya ini ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di pintu kelas, namun itu nantinya belum berfungsi untuk mahasiswa, baru berfungsi untuk dosen dan staf aja sih. Mungkin kedepannya akan dikembangkan untuk mahasiswa juga untuk absensi. Tuh. Nah, terus ada piranti suara. Nah, piranti suara ini punya salah satunya ada mikrofon yang dimana bisa menangkap suara kita. Ya, contohnya misalnya saya ngomong ini menggunakan mic juga yang ada dalam handset saya. Jadi nggak hanya bentukannya seperti ini mikrofon. Jadi mikrofon ini pokoknya mic yang bisa menangkap suara kita gitu. Terus ada automatic speech recognition. Nah, ini contohnya Google Assistant, Siri, Alexa, yang dimana bisa mengerti, pokoknya menggunakan teknologi AI lah, Artificial Intelligence, yang dimana bisa mengkonvert suara kita menjadi suatu perintah yang sudah di set gitu. Misalnya kita bilang
Oke Google pastinya Oke Google tersebut sudah sebelumnya di set oleh Google sendiri bahwa itu adalah kata kunci kata kunci di mana bisa memerintah Google Assistant itu. Jadi ASR ini teknologinya adalah mengubah suatu kata gelombang suara kita menjadi teks gitu ya. Misalnya voice to text speech lah gitu. Nah, terus ada touch tone ya di sini kalau misalnya kita bisa dengar berdasarkan bunyinya gitu dan sebagainya. Selanjutnya ada piranti video. Nah, video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Ya, aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi. Ya, tapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi, dan keamanan. Kata video berasal dari kata Latin saya lihat. Jadi video ini kalau bisa benar-benar bikin video yang profesional ya kita bisa pakai kamera ini. Kalau sekarang zaman sekarang ya kalau misalnya dulu-dulu sih kita susah gitu harus pakai camera recorder lah dan sebagainya. Kalau sekarang kita cukup menggunakan handphone yang ada dalam fitur handphone, kita sudah bisa membuat suatu video ya. Walaupun misalnya dalam low quality gitu. Nah, selanjutnya ada penanti gerakan ya. Gerakan ini menggunakan sensor tertentu ya. Yang pertama ini ada headset, pokoknya ini suatu headset VR ya. Yang pertama ini kita bisa cek ini ada beberapa jenis ya kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan mungkin atau pernah melihat di YouTube kalau misalnya VR itu menggunakannya pakai alat apa aja. Nah, VR kita bisa pakai alat ini. Kalau misalnya kita pengen yang murah, biasanya ada tuh yang jualan VR box. Nah, sebagai yang paling hanya 60 ribuan, teman-teman sudah bisa melihat VR di dalam tiga dimensi gitu atau 360 derajat. Nah, kalau misalnya ingin kita gerakan juga dalam VR ya kita harus membeli suatu headset ini. Nah, biasanya ini ada kalau misalnya dari Facebook itu Oculus namanya, ada HTC dan sebagainya. Banyaklah mereknya gitu ya. Nah, ini adalah berarti gerakan yang dimana memasukkan suatu gerakan kita ke dalam suatu sistem komputer. Terus ada glove. Di sini glove ini untuk membaca gerakan apa ya? em, untuk membaca gerakan lah. Kalau misalnya untuk disabilitas dan sebagainya itu berguna juga untuk glove ini. Kita bisa mengerti apa artinya dari yang diperagakan gitu. Terus ada walker. Nah, walker ini ya masih jarang ya kalau masih jarang di kita. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya walker ini untuk bermain game misalnya. Kalau misalnya teman-teman bayangkan kalau misalnya di masa depan mungkin teman-teman main PUBG, main Free Fire dan sebagainya bisa langsung seperti ini. Asik kan. Jadi dengan gerakan apapun jadi seolah-olah kita bisa hidup dalam game tersebut gitu. Namun untuk saat ini Oculus maupun semuanya ini ya masih orang-orang tertentu saja yang punya ya mahal soalnya gitu ya. Oke, selanjutnya ada piranti sensor. Nah, sensor adalah sesuatu digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik ataupun kimia. Variabel keluaran dari sensor yang diubah menjadi besaran listrik disebut transducer. Pada saat ini sensor tersebut yang telah dibuat dengan ukuran sangat kecil dengan orde nanometer. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti belajar IoT ya, mungkin ada pelajarannya IoT, dan teman-teman akan familiar dengan ini nih, dengan piranti sensor, yang dimana eh, ini bisa nantinya digunakan teman-teman untuk membuat sebuah IoT, Internet of Things, ataupun membuat sebuah robot dengan AI dan sebagainya. Pokoknya ini di mana sih belinya ya banyak sih kalau misalnya teman-teman cari di marketplace pun sudah ada banyak ya kok. Nah ini untuk touch sensor, ada ultrasonic sensor gitu.
Terus teman-teman misalnya mau bikin nyalain lampu dengan hanya tepuk tangan aja gitu, ngeklap sendiri, itu bisa pakai sensor-sensor ini gitu ya. Intinya mungkin teman-teman akan belajar lebih lanjut di kelas Internet of Things ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada Radio Frequency Identification Device atau RFID. Nah, teknologi ini yang sekarang sudah marak ya, udah banyak sekali. Kalau misalnya teman-teman eh gak jauh-jauh deh, kalau misalnya teman-teman ke hotel atau di busway, MRT, kalau misalnya Jakarta itu udah semuanya udah pakai tol ataupun udah pakai money card ini ya, yang dimana di dalamnya sudah terdapat RFID teknologi gitu ya. Jadi nama dari teknologi kartu ini yaitu RFID base-nya gitu. Nah, terus ini juga untuk absensi dan sebagainya. Di Nusa Putra memang saat ini baru dosen juga dan staf yang menggunakan kartu identitas dengan teknologi RFID. Ya, jadi kita sudah bisa buka pintu kunci menggunakan RFID. Terus mungkin nantinya teman-teman mahasiswa atau menggunakan apa namanya kartu mahasiswa dengan teknologi RFID untuk membuka kelas ataupun absensi dan sebagainya, tentunya akan digunakan di masa depan ya kalau misalnya di Nusa Putra gitu. Terus kayak bayar parkir dan sebagainya, itu nantinya ada cashless ataupun kita pakai RFID. Itu udah sangat keren sih untuk zaman sekarang gitu ya. Nah, selain RFID juga teknologi dikembangkan menjadi NFC. Nah, kalau misalnya teman-teman punya handphone yang udah ada teknologi NFC-nya, teman-teman misalnya bisa tahu apa namanya saldo e-money teman-teman tanpa ngecek aplikasi gitu. Cukup tempel aja ke smartphone teman-teman, udah kedetek tuh berapa saldonya dan sebagainya. Nah, itu NFC ya. Nah, apa bedanya RFID sama NFC? Kalau RFID itu hanya satu arah, jadi hanya input aja ya. Jadi kita nggak bisa keluaran. Nah, kalau misalnya NFC itu bisa dua arah. Jadi si handphone bisa juga memeriksa NFC-nya, NFC juga bisa ke handphonenya. Nah gitu ya. Lalu di sini ada pembaca kartu magnetik. Ya. Nah, ini untuk ngecek kalau misalnya di bank ya, untuk ngecek apakah si kartu ATM ini aktif atau rusak atau sebagainya. Ini ada juga. Terus ada pembaca kartu cerdas. Nah, kalau misalnya teman-teman belanja atau sebagainya pakai kartu debit gitu ya, tinggal gesek, yaitu ada juga ya untuk hasil inputannya di sini. Terus untuk di HP teman-teman seperti SIM card, memory card dan sebagainya. Nah, itu ada namanya piranti untuk membaca kartu ini gitu ya. Di mana chip ini juga dapat berupa chip microcontroller ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu pembaca QR code, di mana QR code ini yaitu pemindai kode QR code bisa teman-teman download ya sekarang di aplikasi Android ataupun iOS, udah banyak banget aplikasi pemindai QR code ini. Jadi apa bedanya barcode sama QR code? Nah, kalau misalnya QR code ini yaitu dua dimensi ya teman-teman. Jadi ini dua dimensi. Kalau misalnya kayak barcode itu biasanya garis-garis aja gitu. Nah, biasanya QR code juga dipakai ketika kita sekarang misalnya memasuki ke mall, kita masuk kemanapun, misalnya buka aplikasi Peduli Lindungi, kita harus scan dan sebagainya. Nah, itu termasuk udah ada ya sekarang, udah sering dipakai lah. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih untuk sesi kali ini. Selanjutnya teman-teman silakan mengerjakan tugas dan kuisnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.